pemirsa, kita akan coba tanya bagaimana, langsung ke mahasiswinya dulu aja ya. Memilih program Magister Akuntansi kan bukan hal yang mudah, karena Bandung sendiri banyak sekali universitas yang menawarkan program yang serupa. Nih dari Teh Ane dan Kang Dida, yaudah deh mau ke Unpas aja Magister Akuntansinya, dapat info dari mana, pertimbangannya apa saja, sama tidak dengan ekspektasi yang diharapkan. Mungkin ladies first dulu ya Kang Dida. Boleh. Teh Ane mangga. Oke, pertama milih Maksi atau Magister Akuntansi Unpas itu karena di Bandung sendiri cuma 7 universitas yang memiliki Magister Akuntansi. Lalu kenapa pilih Unpas? Karena Unpas itu milik paguyuban, jadi sudah sudah besar namanya. Ya kita kan orang Jawa Barat, nggak ada salahnya di Unpas gitu. Terus selain Maksi itu kan kalau akuntansi itu jenjang karirnya itu kan linearnya ke Maksi. Kalau ke Maksi itu nanti kita kan lebih ke financial manajernya, bagaimana membuat keputusan di masalah keuangan perusahaan gitu. Kemudian sesuai tidak dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Teh Ane pada saat sudah ada di Maksi Unpas? Sesuai banget. Apa yang paling, wah ini keren banget, ini yang diharapin, apa sih? Dosen-dosennya kebanyakan praktisi ya. Oke. Ya, jadi hanya beberapa yang akademisi, sebagian besar adalah praktisi. Gitu. Sebagian besarnya praktisi, jadi mungkin lebih relate dengan praktis di lapangan begitu. Iya. Kalau Teh Ane sendiri backgroundnya S1-nya apakah sama akuntansi juga, kemudian dunia kerjanya memang membutuhkan akuntansi di jenjang S2? S1-nya akuntansi. Jadi ya apa salahnya ke akuntansi lagi gitu ya. Udah cinta banget sama akuntansi. Pekerjaannya pun, profesinya pun memang membutuhkan hal tersebut. Iya. Oke, terima kasih Teh Ane. Kalau Kang Dida sendiri bagaimana? Kalau saya sih mungkin awalnya mungkin saya akan menjelaskan kenapa sih saya pengen S2 dulu mungkin ya gitu ya. Karena sekarang ini di dunia kerja saat ini mungkin yang lebih dulu kalau hanya S1 aja kan sudah banyak mungkin ya, kita ingin meningkatkan potensi kita gitu kan, kompetensi kita juga gitu ya. Makanya saya ambil S2, saya memilih Maksi Unpas. Mungkin karena saya juga dulu misalnya Unpas juga gitu. S1-nya saya akuntansi Unpas juga. Mungkin tadi seperti Ibu Ani sampaikan ya bahwa karena saya pengen linear gitu ya, linear juga, makanya saya terusin ke Maksinya, jurusannya ke Magister Akuntansi juga gitu. Tapi sebenarnya sih kalau untuk Magister itu tidak harus kita ini misalnya harus lulusan akuntansi nih, harus masuk ke akuntansi, tidak seperti itu juga. Karena walaupun lulusan dari manajemen gitu atau dari ilmu-ilmu yang lainnya, itu bisa juga ke Maksi. Karena mungkin ada stigma ya kalau untuk masuk ke Magister Akuntansi itu harus orang akuntansi nih, harus bisa mengenai hitung-hitungan akuntansi semua gitu. Sebenarnya tidak, karena kalau ke Magister Akuntansi itu kita itu hanya diberikan konsep mengenai keuangan gitu. Sedangkan kan di perusahaan itu kan bagian keuangan itu kan harus bisa bikin perencanaan strategis seperti itu ya. Jadi tidak harus mengharuskan bahwa kalau masuk ke Maksi itu harus dari jurusan akuntansi, karena jurusan lain pun nanti akan diajarkan gitu ya. Itu pun tidak, malah memudahkan gitu. Ketika kita masuk ke akuntansi itu memudahkan untuk pengelolaan keuangan di perusahaan. Jadi tidak, saya akuntansi Maksi gitu kan, itu seperti itu, bisa tidak linear pun itu nggak jadi masalah gitu. Justru dengan masuknya ke Magister Akuntansi akan membuat kita lebih mengerti mengenai konsep keuangan gitu, seperti itu sih. Konsep keuangan yang idealnya seperti apa di setiap perusahaan begitu ya Kang Dida. Nah, Pak Ridwan tadi bagaimana latar belakang mereka untuk memilih Maksi, kemudian juga sedikit mereka mengulas berkaitan dengan ternyata Maksi ini mendukung jenjang karir para mahasiswa yang ada di Maksi Unpas. Nah, pendapat dari Pak Ridwan sendiri seperti apa? Seperti apa sehingga lulusannya nanti memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menjadi decision maker di bidang keuangan, seperti itu Teh. Kurang lebih. Berarti relate dengan pernyataan dari Kang Dida bahwa background apapun kalau Pak masuk ke Maksi Unpas juga masih bisa mengikuti begitu ya. Betul. Kalau
Pak Ridwan ya. Dan kalau kita lihat bahwa ternyata ini semester terakhir, berarti step by step yang kemarin di awal jadi mahasiswa baru sudah terlewati. Prosesnya bagaimana pada saat di semester 1, 2 sampai dengan hari ini? Kang Dida dulu. Kalau saya mungkin angkatan 2000 itu masuknya lebih ke ini ya apa generasi Zoom gitu ya. Ya bertemu langsung gitu ya sama dosen lebih banyak via Zoom gitu seperti itu. Tapi itu tidak apa ya mengurangi nilai dari pelajaran yang kita dapat gitu seperti itu. Karena mungkin tadi seperti Bu Ana menjelaskan ya bahwa di kita itu dosennya itu maksi itu bukan hanya akademisi tapi praktisi gitu ya. Persentasenya berapa sih kalau boleh tahu? Kalau itu mungkin Pak Ridwan bisa menjelaskan akademisi. Jadi kita itu dikasih ilmunya itu kayak ada webinarnya, mengikuti webinarnya gitu kan. Terus kasus-kasus di perusahaan itu seperti apa sih mengenai keuangan dan penyelesaiannya seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih terus kita juga diperbolehkan nih, misalnya kalau ada permasalahan di perusahaan kita gitu ya, dijelaskan di situ, kita bedah kasus seperti itu sering dilakukan gitu. Jadi memberikan masukan-masukan agar nanti keuangan di perusahaan yang kita ada di situ bisa lebih memudahkan gitu ya untuk penyelesaian keuangan ini. Selalu update dengan isu-isu yang ada saat ini begitu ya. Kalau Teh Ana sendiri bagaimana step by step? Kalau sama ya, kan kita satu angkatan hitungan. Hitungan itu hanya sebagai dasar ya, dasar bagaimana kita nanti kalau misalnya ada kasus seperti ini, keputusannya akan seperti apa gitu. Jadi lebih banyak membedah kasus-kasus, misalnya kasus-kasus keuangan yang lagi happening gitu. Kan banyak ya kasus keuangan. Nah, kita diskusikan bagaimana strateginya kalau kita jadi manajer keuangan misalnya, kalau kita jadi pimpinan gitu, lebih banyak ke situ. Oke, bedah kasus, kemudian tentu ini membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang banyak baca buku ya Pak Ridwan, kemudian update info, itu yang paling penting. Nanti kita akan coba bahas lagi Pak Ridwan, Teh Ana dan Kang Dida berkaitan dengan Maksi Unpas. Nah, berapa persentase dosen-dosen yang ada di Maksi Unpas berkaitan dengan mereka yang akademisi dan juga praktisi? Nanti kami akan bahas lebih lengkapnya lagi tentunya setelah jeda di Halo Halo Bandung karena harus Bandung. Tadi pembahasan kita berkaitan dengan Maksi Unpas adalah terhenti di masalah bagaimana persentase dosen yang memang akademisi dan juga praktisi. Karena dari statement dari mahasiswa adalah lebih senang kuliah di Maksi Unpas karena lebih banyak praktisi. Kita coba tanya nih langsung dengan Pak Ridwan yang selaku alumni dan juga pengajar di sana ya Pak Ridwan. Ini bagaimana kondisi rasio dosen yang ada di sana berkaitan tadi. Ternyata mahasiswa kita tuh senang banget dengan praktisi gitu. Nah, bagaimana kondisi di Maksi Unpas sendiri Pak Ridwan? Jadi persentase dosen di Magister Akuntansi Unpas itu kurang lebih 60, 30, 10. 60, 30, 10. Ya, 60-nya untuk akademisi, 30-nya untuk praktisi, 10%-nya dari birokrat, itu dari pemerintah lah ya, yang tentu saja yang ada kaitannya sama kebijakan keuangan, akuntansi dan sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya di akademisi pun dosen-dosen kita itu mungkin teman-teman sudah tahu itu ada yang sebagai konsultan, kemudian akuntan publik gitu kan, kemudian konsultan pajak dan lain sebagainya, di antara yang 60% itu. Jadi kalau boleh dibilang, bisa dibilang 50-50 deh kayak gitu ya. Karena ya tadi saya bilang dari 60% dosen akademisi, di antara mereka juga masih ada yang praktisi juga seperti itu. Itulah asiknya. Yang 10%-nya adalah dari birokrat, dari pemerintahan, itu biasanya dari kantor pajak, dari inspektor. Mereka ada jadwal tetapnya untuk mengajar atau ada dosen tamunya sebagai itu dulu kami mendatangkan dari New Zealand.
bisnis UMKM ya, terkait bagaimana perhitungan akuntansinya atau kebijakan akuntansinya di bidang UMKM di sana tuh seperti apa. Kebetulan kita bekerja sama antara S1 dan pasca sarjana kemarin. Sebelumnya dari India, kalau kerjasama di Asia Tenggara, magister akuntansi alhamdulillah ya. Terakhir Thailand ya, kalau kerjasama MOU dan lain sebagainya, kemudian Vietnam, Laos, Kamboja. Dari Laos itu masih ada yang kuliah di kita itu, kemudian dari Korea juga kan masih di magister misteri ya. Itu juga semakin memberikan benefit untuk magister akuntansi untuk diperhitungkan oleh masyarakat gitu kan. Karena kita tidak hanya mahasiswa lokal, dosen tamunya pun tidak hanya orang-orang lokal gitu. Tidak tanggung ya Pak Ridwan. Tidak tanggung gitu lah. Dan satu kebanggaan dalam kurun waktu yang baru beberapa tahun ya, kita sudah akreditasinya sudah baik sekali. Sudah baik sekali. Jadi itu kan untuk kita yang sudah jadi mahasiswa, dan saya juga sebagai alumni ada kebanggaan tersendiri dengan lembaga ini kan gitu teh. Karena ya mau tidak mau akreditasi ini menjadi pertimbangan nilai jual juga seperti itu teh. Oke, jadi memang dari satu semester ada refreshmentnya begitu ya. Ada dosen tamu dari luar negeri, bahasannya juga beda. Ini salah satu benefit untuk anda semua nggak sih sebagai mahasiswa di sana, mahasiswa juga di sana, Kang Didi? Kalau mengenai akreditasi itu kan mungkin penilaian perusahaan juga ya, mungkin lulusan mana sih yang mungkin akreditasinya udah baik sekali, itu kan berarti mereka akan menerima dengan baik gitu ya. Bahwa oh ya ini nilai kompetensinya bagus nih untuk bisa diterima di perusahaan gitu, seperti itu. Atau untuk kalau saya mungkin karena sudah bekerja ya, untuk meningkatkan karir gitu, seperti itu akreditasi akan sangat penting. Terus tadi mungkin yang dijelaskan juga mengenai siswa luar negeri, kerjasama dengan luar negeri, di kelas saya khususnya gitu ya, itu ada juga yang dari Korea juga, dia itu mungkin praktisi di bidang bisnis gitu kan, seperti itu juga di kelas sering sharing juga gitu ya, gimana sih pengelolaan bisnis kalau misalnya di Korea itu seperti apa gitu ya, etos kerjanya seperti apa gitu, nilai-nilai lebihnya seperti apa, itu bisa di-sharingkan di situ gitu. Jadi kalau segi benefit mungkin sangat banyak sih yang saya rasakan gitu selama ini gitu. Benefitnya banyak sekali. Apa yang paling terasa nih Kang Dida pada saat awal saya nggak tahu masuk Unpas, jadi wow gini saya tahu nih, ada nggak sih yang langsung kerasa banget? Kalau kerasa banget mungkin dari segi itu ya, tadi mungkin ilmu leadershipnya gitu ya, kita itu bahwa ya ini untuk meningkatkan efisiensi seperti apa sih, kita itu melakukan perencanaan keuangannya seperti apa sih, agar di mana kita perusahaan yang kita kelola gitu, seperti itu menjadi lebih baik lagi gitu ya, lebih efisien, lebih efektif segalanya gitu kan. Itu nilai plusnya sih kalau menurut saya. Oke, Teh Ana bagaimana nih? Tadi kan sudah didengarkan bahwa ternyata Pak Ridwan bilang benefitnya banyak banget. Kita jadi mahasiswa di Maksi Unpas, kemudian kegiatannya bukan skala nasional lagi ya Pak Ridwan, ya, sudah skala internasional. Jadi ada sedikit efek-efek lebih semangat lagi untuk kuliah di sana begitu ya Teh Ana. Kan dengan kerjasama luar negeri, dengan praktisi itu kan kita malah diajak pengabdian masyarakat antara dosen dengan mahasiswa gitu. Lalu penelitian dengan universitas luar negeri gitu kan, jadi kita lebih menambah wawasan gitu. Bagaimana cara menulis, bagaimana cara mengambil keputusan gitu. Itu kan banyak sekali benefitnya. Oke, kalau dari segi dosen asik ya gitu ya Teh Ana sama Kang Dida. Kalau dari segi pembelajarannya pun pasti asik juga, karena beda-beda dosennya dengan kualitas yang berbeda, tentunya kualitas unggul semua, dan ada praktisi dan ada dosen tamu dari luar negeri. Itu mungkin jadi pemicu untuk semangat memilih dari Maksi Unpas. Kemudian kalau lingkungan kampusnya sendiri, dari tenaga pendidikannya, teman-temannya, ibu kantinnya, kependidikannya bagaimana? Tenaga kependidikan alhamdulillah
profesional ya. Walaupun kita nggak pernah ke kampus, tapi tetap kalau kita perlu apa-apa gampang lah gitu. Oke, helpful ya. Iya. Teman-temannya sendiri? Nah, kemarin memang kita jarang ke kampus ya, tapi saya itu suka main juga ke kampus gitu ya, suka ketemu juga sama teman-teman maksi lainnya gitu ya, suka ngobrol. Kalau suasana kampusnya sih nyaman. Kita kan kampusnya itu di Jalan Sumatera ya, nomor 41. Itu tuh di atasnya itu memang ada kantin juga gitu ya suasananya. Tempat kita ya nongkrong lah di situ. Saya pernah kesana, asik banget. Sudah terus parkirannya luas, jadi kalau misalnya mau bawa kendaraan gitu kan itu tidak sulit. Terus posisinya kan kalau Maksi itu kampusnya kan di tengah kota Bandung banget gitu ya. Mau makan Padang sekarang enak banget gitu ya. Fasilitas sarana prasarana sih sangat cukup memuaskan kalau buat saya gitu ya. Untuk tendik-tendiknya sendiri gitu ya, itu sih pelayanannya sampai saat ini alhamdulillah tiap kita ada keluhan apa gitu ya seperti itu selalu dilayani dengan servis terbaik lah kalau saya sampaikan gitu seperti itu. Servis terbaik, kemudian fasilitas yang oke juga ada di Maksi Unpas. Betul Pak Ridwan? Ya, benar sekali. Ini bukan memuji teman-teman tendik, memang dari pimpinan kita sendiri itu sudah ditanamkan untuk memberikan pelayanan prima gitu kepada mahasiswa dari manapun gitu kan, yang dari dalam negeri apa yang dari luar negeri sama saja gitu kan. Terus menyinggung dari Bu Anu tadi, kita dilibatkan PPM. Dulu juga saya begitu teman-teman, saya dilibatkan PPM waktu itu di Garut, sekarang juga kan di Garut kalau tidak salah, untuk melanjutkan karena berkelanjutan PPM-nya gitu. Kemudian penelitian juga ada penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa, itu sudah terbit beberapa penelitian di jurnal nasional dan internasional. Jadi ini juga memberikan nilai plus buat teman-teman mahasiswa yang rencana ke depannya mereka misalnya ingin menjadi akademisi atau menjadi dosen, itu kan sudah punya bekal. Teteh juga kan harus nulis saat jadi dosen kan harus tetap naik pangkat itu. Mungkin untuk sekarang belum butuh. Mbak Dida di perusahaan misalnya kan, Bu Anu ini sudah mulai butuh. Bu Anu kan akademisi juga ya kan, itu buku jurnal internasional, jurnal nasional, kenaikan pangkat itu dibutuhkan. Tridharmanya juga Tridharma perguruan tingginya betul. Mungkin untuk yang teman-teman yang belum berada di lingkungan akademisi, belum apaan sih tugas internasional. Pada zaman saya itu tugas yang dari dosen itu tugas harian itu atau tugas mingguan itu adalah salah satunya bagaimana writing gitu. Di samping bacanya mah itu mah sudah kewajiban kita kalau membaca. Ini writing tugasnya, dan akhirnya itu banyak dari dosen-dosen tidak menyelenggarakan ujian tulis seperti di SMA gitu kan. Apa tahu tentang manajemen keuangan itu sudah nggak ada lagi. Itu di samping pada saat perkuliahan kita melalui diskusi itu benar-benar untuk melatih bagaimana kita menguasai audiens, bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis gitu kan. Nah di samping itu juga ternyata dampak side effect-nya kita punya karya tulis ilmiah. Karena tugas ujian itu salah satunya membuat karya tulis ilmiah yang benar-benar sesuai standar jurnal nasional minimal begitu. Jadi begitu bangganya ya Bu. Nama kita di Google Scholar biasanya itu sudah dilakukan. Sudah Q1, Q2, Q3 Q1 enggak, Q2 sama Q4 kalau gitu kan. Jadi standarnya sudah oke lah gitu. Padahal itu hanya dari tugas perkuliahan gitu. Wow, sudah digiring untuk menjadi peneliti dan juga akademisi. Pasti terasa sekali oleh Teh Ana berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen di sana. Kalau Kang Dida sendiri bagaimana? Karena kan beda nih tempat kerjanya dengan Teh Ana. Iya, mungkin kalau Bu Ana itu kan sama Pak Ridwan itu basicnya itu ke akademisi ya. Kalau saya mungkin lebih basicnya ke praktisi gitu ya. Jadi mungkin apa sih yang diperoleh sebagai praktisi gitu ya, sebagai di perusahaan seperti itu. Kalau sebagai praktisi sendiri mungkin satu tadi relasi juga mungkin itu menjadi nilai penting juga ya, betul. Karena mahasiswa tadi seperti ada yang dari Korea juga gitu, ada yang dari perusahaan-perusahaan lain, itu kan relasi, jadi kita itu mengenai bisnisnya itu seperti apa gitu ya, bisa lebih meningkat lagi gitu ya, seperti itu. Terus kalau dari segi dosen-dosen praktisinya memang memberikan ilmu tambahan gitu ya. Oh ini
supaya lebih baik itu seperti apa, seperti itu sih. Jadi nilai tambahnya kalau dari segi saya, dari yang basicnya dari bisnis atau praktisi seperti itu nilainya alhamdulillah benefitnya sangat terasa lah. Oke, jadi masing-masing mahasiswa punya good effect yang berbeda-beda ya Pak Ridwan ya. Dan kalau kita lihat juga tadi kepentingannya pun berbeda-beda, tapi semuanya milik ke Maksi Unpas yang paling penting itu pemirsa. Dan untuk Anda yang barangkali masih bingung ini harus melanjutkan magisternya kemana, kemudian background pendidikannya juga pengen beralih misalnya bukan dari akuntansi, boleh ini menjadi salah satu alternatif Anda untuk bisa join dengan Maksi Unpas. Kalau untuk pendaftarannya terbuka setiap waktu Pak Ridwan? Pendaftaran terbuka setiap waktu. Oke. Jadi bisa langsung kunjungi website mereka. Ya, kunjungi aja websitenya, di sana banyak informasi-informasi yang bisa diperoleh gitu. Jadi tentukan pilihan Anda. Sepertinya kalau tadi 2 segmen kita udah dengarkan yang luar biasa mencerahkan berkaitan Anda yang masih bingung untuk meneruskan pendidikan Anda, ini semoga sudah tercerahkan dan bisa langsung ke websitenya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Dan Anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut lagi berkaitan dengan Maksi Unpas yang merupakan pilihan tepat untuk Anda. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda di Halo Halo Bandung, Karas Bandung. Di bawah payung paguyuban Pasundan, lahirlah Universitas Pasundan yang berdiri megah di tengah kota Bandung. Salah satu yang menjadi kebanggaan Universitas Pasundan adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan 3 program studi, yaitu program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Mahasiswa-mahasiswi yang menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan tidak hanya dari kota Bandung dan sekitarnya. Tidak sedikit yang berasal dari berbagai provinsi yang ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari mancanegara. Kenapa saya memilih kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas? Karena fasilitas yang lengkap dan juga modern sangat menunjang kami dalam melaksanakan perkuliahan. Dan juga banyak program baik secara akademis maupun non-akademis yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan juga senantiasa berupaya mengejar dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang proses perkuliahan. Mengikuti tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana di bidang ekonomi, dengan dukungan dosen-dosen yang berdedikasi tinggi dan berkualitas, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan membuka program studi S2 dan S3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pasca Sarjana Unpas adalah merupakan tempat yang tepat untuk saya dalam pengembangan karir saya. Diberikan keleluasaan untuk pembelajaran, baik itu tatap muka dan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang menjadi visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul dan berkualitas dalam pengembangan sumber daya manusia profesional di bidang ekonomi, inovatif dan mandiri, berdaya saing, mampu menghadapi setiap perubahan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dijiwai nilai-nilai budaya Sunda dan agama, serta berwawasan nasional dan global tahun 2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan menjadi pelopor dalam penyelenggaraan program perkuliahan dengan sistem e-learning yang bekerja sama dengan Kyunghee University Korea. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan adalah satu-satunya fakultas yang mempunyai bank sendiri, yaitu Bank Mini,
yang mana kepemilikan dan pengurusnya adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Selamat untuk Fakultas Ekonomi Unpas yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia baik itu di Jawa Barat maupun skop nasional. Mereka lebih mempunyai intelijensia yang tinggi dan EQ itu tidak semua universitas mempunyai dan bisa berkontribusi untuk kecepatan dalam meningkatkan pertumbuhan di Jawa Barat. Saya menimba ilmu di Universitas Pasundan Fakultas Ekonomi sangat memberikan bekal menjadi manusia yang bisa berkompetisi dalam dunia kerja. Saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat dan umumnya masyarakat Indonesia, untuk bergabung dalam wadah pendidikan tinggi milik Paguyuban Pasundan, milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana. Iya, pemirsa Bandung TV, Anda bersaji menyaksikan video profil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Luar biasa ya, ternyata kalau kita lihat bukan hanya sudah senior di dunia pendidikan yang ada di Jawa Barat, tapi juga ternyata sudah banyak menghasilkan para lulusan yang tentunya bukan hanya dari jumlahnya saja, tapi juga kualitasnya yang tidak bisa dipungkiri. Salah satunya adalah mereka calon wisudawan barangkali as soon as possible ya Bu ya, menjadi magister akuntansi lulusan dari Unpas. Nah, berhubung mereka tadi menyinggung berkaitan dengan angkatan pandemi, tentunya pembelajarannya pun metodenya berbeda dari angkatan yang pertama Pak Ridwan dengan mereka yang angkatan pandemi. Kalau Pak Ridwan pasti ketemu di kelas, kemudian pembelajarannya bagaimana di angkatan pertama Pak Ridwan? Kalau di angkatan pertama sebenarnya ada blended ya, ada yang online juga, karena memang di Unpas itu terutama di FEB ya waktu itu sudah memberlakukan dalam satu semester itu minimal 4 kali itu ada online-nya gitu. Sudah memberlakukan itu jauh-jauh sebelum pandemi, sudah seperti itu. Jadi ketika mereka pandemi kita udah biasa banget, karena kita sistemnya juga sudah dibuat jauh-jauh hari untuk pembelajaran online gitu kan. Jadi tidak ada kendala buat saya yang jadul sama teman-teman yang baru, ada kemiripan. Nggak jadi lebih duluan aja. Nah itu kita selalu ditugasi untuk presentasi gitu, untuk berdiskusi, bahkan untuk di angkatan saya itu ada semacam mini seminar. Kita bikin seminar-seminar terbatas, gantian untuk menjadi seorang moderator, seorangnya jadi fasilitator, seorangnya jadi pematerinya. Jadi kita itu sudah harus memiliki kemampuan untuk berbicara di depan publik. Iya. Itu yang asik sebenarnya mah. Jadi apa yang menjadi pemikiran teman-teman yang kemarin membatalkan masuk di magister akuntansi, karena mereka berpikir wah ngitung di wae kan gitu ya. Padahal tidak. Kita justru tadi kata Pak Dida, temennya dari Korea, dia bercerita tentang strategi bisnis itu seperti apa, strategi akuntansi untuk sebuah perusahaan agar semakin maju itu seperti apa, bagaimana kemudian berbagi dengan stakeholders itu bagaimana gitu kan. Jadi tidak hanya soft skill, tidak hanya hard skill yang kita dapat dari kampus, dari dosen, tapi juga kita dapat soft skill di dalamnya gitu. Dari sharing dengan teman-teman, kemudian dari PPM dan lain sebagainya. Itulah
yang membuat saya waktu itu ya jujur aja semakin semangat kuliah di Unpas untuk segera menyelesaikannya itu. Wah, asik nih, bisa menjadi istilahnya pemateri, bisa menjadi moderator, itu kesempatannya nggak bisa datang dua kali, betul. Jadi ingin menjadi presenter seperti Teh Santi juga gitu kan. Kita ada podcast. Ada podcast. Jadi mengikuti tren saat ini, betul. Mahasiswa tuh sukanya apa kita ikuti biar nggak kehilangan masa ataupun pasar begitu ya. Jadi kuliah tuh bisa main podcast seperti bercanda, tapi di situ ada ilmu gitu. Itulah kelebihannya, keasikannya. Ini salah seorang pengelola podcast. Gimana pengalamannya Bu Anda pada saat mengelola podcast yang tentunya kita yang di zaman kolonial dengan saat ini harus beradaptasi dengan mereka-mereka yang semuanya pengennya gadget minded, semuanya berbasis dengan teknologi. Jadi kalau podcastnya itu kan kita serius tapi santai. Jadi praktisi kita bawa kayak pernah dari pajak. Nah, betul. Kan sekarang udah e-filing ya. Jadi sosialisasi e-filing bagaimana, terus apa namanya? Kan kalau di magister itu kita tidak menghitung pajak berapa pajak. Kan terus kalau sudah e-filing tinggal klik selesai keluar jadi kan. Nah, tapi bagaimana cara efisiensi pajaknya bagaimana gitu kan. Jadi lebih banyak praktisi yang diundang di podcast, lalu share ilmu di situ, ngebahas apa namanya pelajaran di situ gitu. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi pressure-nya pun beda untuk mahasiswa begitu ya Bu Ana ya, pada saat mendengarkan pembelajaran melalui podcast dengan yang di kelas tersebut begitu ya. Pak Dida, berkaitan dengan hal tersebut nih, lebih prefer yang mana, konvensional atau sekarang nih ngikutin tren? Mungkin kalau mengikuti tren hampir sama sih sebenarnya, nilai dari pelajaran yang kita dapatnya itu hampir sama, apakah itu secara online maupun secara offline dulu. Seperti misalnya kalau dulu mungkin seminar-seminar gitu seperti itu, kalau sekarang jadinya webinar mungkin seperti itu, betul. Terus kalau dari segi itu tadi, walaupun online kita tetap berdiskusi, itu kan melakukan juga ya pembelajaran juga mengenai public speaking nih, bagaimana kita mengemukakan pendapat seperti apa gitu ya. Terus dari segi kasus ini tuh misalnya pola pikir satu mahasiswa dengan mahasiswa lain dengan dosen itu saling bertukar gitu kan, seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih selama pembelajaran selama ini walaupun online itu tidak mengurangi sih nilai dari esensi pelajaran yang kita dapat gitu, seperti itu. Oke. Jadi apapun metode pembelajarannya pasti harus tersampaikan materi yang paling penting untuk para mahasiswanya. Kemudian nih untuk para pemirsa yang masih bingung seperti saya ceritakan tadi, walaupun sudah mendapatkan informasi pencerahan dari Bu Ana, Pak Dida dan juga Pak Ridwan, ajakan apa sih yang paling penting untuk mereka yang masih bingung menentukan pilihan jenjang S2-nya? Bu Ana dulu sebentar. Kalau di Maksi itu seperti tadi kata Pak Dida, tidak perlu takut backgroundnya dari S1-nya apa gitu. Maksi itu kita diajarkan, memang ada hitungan, tapi itu kan hanya dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi baik itu teknik, baik itu fisik, itu bisa masuk Maksi. Oke, semuanya bisa masuk Maksi. Pak Dida sendiri? Ya, kalau menurut saya sih, ayo kita gabung juga gitu ya ke Magister Akuntansi, karena di Magister Akuntansi bukan kita dipersulit mengenai soal keuangan gitu ya, tapi dipermudah gitu. Jadi walaupun backgroundnya bukan akuntansi, masuk ke Maksi itu akan memberikan kemudahan gitu ya untuk kita melakukan pengelolaan keuangan gitu. Seperti itu aja sih. Jadi memberikan banyak kemudahan walaupun judulnya Magister Akuntansi berat begitu ya Pak Dida dan Bu Ana. Nanti saya coba tanya kepada Pak Ridwan bagaimana nih strategi kita yang bukan backgroundnya akuntansi kemudian tertarik untuk mengikuti S2-nya di Maksi Unpas. Tapi usai jeda ya Pak Ridwan ya, kita akan sharing. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung.
Terima kasih pemirsa Bandung TV, Anda masih menyaksikan kami dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, masih bersama Magister Akuntansi Unpas. Nah, buat Anda juga, pengen masuk Maksi Unpas nih, tapi background pendidikan saya S1-nya bukan dari akuntansi. Lalu strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa sama nih mengejar ketertinggalannya seperti apa, atau bahkan bisa melebihi teman-teman yang backgroundnya akuntansi di S1-nya. Barangkali kita bisa dengarkan strategi apa yang paling penting pada saat Anda memasuki Maksi yang backgroundnya bukan akuntansi. Langsung ke Pak Ridwan, silahkan. Baik, oke, buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di Magister Akuntansi tetapi backgroundnya bukan akuntansi, jangan takut. Saya juga akuntansinya akuntansi pendidikan, bukan akuntansi murni seperti Pak Dida dan Bu Ane. Tetapi di Magister Akuntansi Unpas itu akan dilaksanakan yang namanya matrikulasi. Matrikulasi itu semacam merimain kembali atau mengingatkan bahwa di akuntansi itu ada ini, stepnya begini. Itu serius tapi santai. Jadi jangan takut nanti di transkripnya jelek gara-gara matrikulasi, enggak, karena tidak masuk transkrip akademik. Itu pure untuk menggiring cara berpikir kita ke dunia keakuntansian seperti itu. Dan diingatkan juga pada teman-teman bahwa di Magister Akuntansi, saya pikir dimanapun ya, di Magister Akuntansi manapun, termasuk di Unpas yang saya tahu ini sangat luar biasa, jangan takut dengan yang namanya hitung-hitungan ya, karena kita di dalamnya akan belajar bagaimana, tadi sudah saya sampaikan, bagaimana filosofi akuntansi, bagaimana menjadi decision maker untuk misalnya seolah-olah kita menjadi seorang manajer keuangan gitu kan. Itu kan manajer keuangan tidak bertugas menghitung, tidak bertugas membuat laporan keuangan. Kan kita punya staff, bahkan staffnya digital kan, tinggal masukin data, klik udah selesai semuanya kan, seperti itu. Nah, setelah selesai itu kita harus baca laporan keuangan ini apa dampaknya nanti untuk perusahaan, ideal atau tidak, terus akan ada kebijakan apa yang harus diambil dari laporan keuangan yang seperti ini. Apakah perusahaan ini harus menambah modal misalnya, dan modalnya pun dari mana didapatkannya kan. Itulah yang strategi yang seperti main catur lah. Strategi main catur, bukan lagi strategi kita menghitung, enggak lagi lah. Kalaupun menghitung kan sudah ada aplikasi, udah cincai sekali lah zaman sekarang hal-hal seperti itu. Kalau kita masih manual, kita akan ketinggalan gitu. Saya pikir seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting untuk teman-teman yang backgroundnya non akuntansi, kita justru akan mendapatkan benefit atau side effect yang sangat luar biasa dari kuliah di Magister Akuntansi Unpas ini. Kenapa? Pertama, perguruan tinggi Unpas ini, Pasundan ini adalah berada di bawah yayasan milik masyarakat, bukan milik perorangan seperti yang lainnya. Misalnya kalau Universitas A itu milik profesor ini, milik profesor ini, Unpas itu bukan. Paguyuban Pasundan. Berbicara, mungkin saya bukan berbicara politik ya. Ini tentang etnik, memang Sunda itu tentang etnik, tapi kan berbicara tentang Sunda bukan hanya suku Sunda, tapi cara berpikir, pola pikir, perilaku. Kalau sudah pola berpikirnya, perilakunya, nyunda nyantrinya oke, udah nggak ada masalah, berarti dia Sunda. Dari Sumatera sekalipun, tapi kalau Assalamualaikum, Wilujeng Tepang, udah selesai Sunda. Meskipun tidak berbahasa Sunda, ketemu lagi Teh Santi, terima kasih, kan Sunda hati. Betul. Nah, udah selesai, itu Sunda. Jadi tidak ada unsur politik sama sekali gitu. Dan bukan khusus untuk orang Sunda aja bukan yang kuliah di sana. Orang Sunda tapi ada di sana. Itu, jadi itu benefit yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi ya bukan berarti membesar-besarkan, tidak juga, ini fakta aja sih gitu, fakta aja yang ada di Unpas itu seperti itu gitu. Jadi jangan takut, Pasundan kan orang Sunda, ini bahkan kalau
pendirinya tuh bukan, salah satunya bukan orang Sunda, orang Sulawesi itu Daeng itu kan, Daeng. Oke, luar biasa. Jadi kalau memang ada pikiran di luar sana usul orang Sunda di Pasundan, enggak semuanya juga diterima dengan baik, diterima dengan dan baik, akan mendapatkan pelayanan yang baik, tidak membeda-bedakan. Buktinya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, pendirinya juga bukan orang Sunda semua, mahasiswanya juga datang dari beragam daerah di Indonesia, bahkan dari internasional memilih Unpas khususnya Magister Akuntansi untuk belajar. Nah, terakhir sebelum kita berpisah dari hadapan Anda, apa nih statement gong banget dari kedua mahasiswa tingkat akhir, Pak Dida dulu, silakan. Iya, kalau saya mungkin tadi sudah dijelaskan ya mengenai benefit-benefit apa sih yang kita dapatkan selama kuliah di Magister Akuntansi. Mungkin ini juga ada tambahan juga mengenai soal biaya. Biasanya kan suka ada mahal guys. Nah, kalau saya bandingkan sebelum saya masuk ke Magister, pasti saya bandingkan dulu ya kalau kuliah di tempat lain seperti apa. Alhamdulillah sih kalau dari segi biaya itu sangat terjangkau dan mungkin yang paling penting bisa dicicil. Bisa dicicil. Betul. Oke, bisa dicicil itu yang paling penting ya, karena kita kan kadang kerja juga ada kebutuhan yang lain ya Pak ya. Jadi oke banget, humanis banget ya. Anda sendiri seperti apa? Kalau saya itu untuk gabung dengan Magister Akuntansi Unpas, yang dilihat adalah kenyamanannya dulu. Lalu dosennya, dan nanti dengan bersamaan kita akan mencapai tujuan kita. Nyaman itu kuncinya ya, kalau nggak nyaman pasti susah untuk menuju ke tangga kesuksesan. Terima kasih Pak Ridwan, sama-sama. Tidak berkaitan dengan tadi memberikan informasi khususnya untuk Magister Akuntansi dari Universitas Pasundan. Tunggu apalagi, segera browsing. Semoga ini hari yang tepat Anda untuk bisa daftar langsung ke program Magister Akuntansi Universitas Pasundan. Sepertinya semua informasi sudah kami sampaikan untuk Anda. Semoga tercerahkan di balik hiruk pikuk Lebaran dan juga mudik Anda. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan dan sukses untuk tesisnya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah hadir bersama kami di Bandung TV. Saya Krisati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.